Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di siang hari ini. Dinas Kebudayaan berkesempatan untuk kembali ngaturi Bapak Ibu Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta bersama OPD Mitra yang bisa kita ajak berdiskusi tentang rencana-rencana kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan di tahun ini dan juga rencana-rencana ke depan. Dan di hari ini tentunya diharapkan ada muncul diskusi-diskusi yang produktif yang bisa kemudian menambah atau memperkaya hal-hal program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Baik, sebelum kita berdiskusi, baiknya agar kita diberi kelancaran dan juga hasil yang bermanfaat buat kita semua, kita hening sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup dan langsung saja diskusi di siang hari ini akan langsung dipimpin oleh beliau Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Langsung saja kepada Bu Yeti, kami silakan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Yadiwarso, dan seluruh anggota Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang hadir pada siang hari ini, yang terhormat juga dari Bapeda, BPKAD, Inspektorat mungkin juga, dan beberapa OPD yang memang kami aturi pada siang hari ini, dan seluruh teman-teman di Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Hari ini sebenarnya kami ingin selain menyampaikan beberapa hal yang menjadi program kegiatan sebagai langkah evaluasi yang setelah kita lewati di triwulan 1, triwulan 2, juga tentu saja ada beberapa hal yang dinamis yang mungkin nanti akan kita diskusikan terkait dengan beberapa program maupun kegiatan yang kami juga mohon nanti ada masukan ataupun arahan. Kebetulan juga ada dari Bapeda, nanti juga bisa memberikan insight kaitannya dengan program strategis yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta yang tentu saja kita harus selaras begitu dengan apa yang menjadi programnya Pemkot, program strategisnya Pemkot, sehingga apa yang kita lakukan juga nanti justru mendukung apa yang menjadi program strategisnya Pemkot. Yang kedua juga tentu saja kami ingin matur beberapa hal. Selain nanti kami juga ingin mendengar dari Bapeda, mungkin juga nanti dari Bapak Ibu Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta terkait mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan di tahun ini, ataupun kalau misalnya memang ada masukan-masukan dari masyarakat yang kemudian ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian kita bersama, untuk kemudian ada langkah-langkah yang nanti mungkin bisa kita sampaikan atau kita masukkan atau muatkan dalam kegiatan maupun program yang ada di Dinas Kebudayaan. Perlu kami haturkan kepada Ibu Bapak semuanya bahwa di tahun 2023 ini memang kami juga punya tugas untuk menguatkan branding Kota Baru Heritage, di mana Kota Baru sebagai salah satu kawasan cagar budaya dari Kota Yogyakarta untuk 3 tahun ini, dari tahun 2023 sampai 2025, kami sudah mempunyai langkah-langkah konkret apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk dari Dinas Kebudayaan yang nanti juga harus mendukung kaitannya dengan program strategis terkait dengan penguatan branding Kota Baru Heritage. Memang dari beberapa OPD akan membuat sebuah penguatan dari aspek infrastruktur. Di tahun 2023 sudah kita mulai, nanti mungkin di akhir tahun ini, dan juga sampai tahun 2025. Kemudian juga penguatan terkait dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang memberikan penguatan pada branding Kota Baru Heritage juga akan kita lakukan mulai di tahun 2023 ini. Bahkan di Dinas Kebudayaan juga mulai ada Kota Baru Heritage Festival yang akan kita laksanakan di tanggal 5 sampai 9 Juli 2023 ini, yang menjadi salah satu penguat dalam rangka branding Kota Baru Heritage.
Nanti materi-materi yang ada di kegiatan Kota Baru Heritage Festival ini tidak hanya kemudian bersifat event saja, artinya sesuatu yang sifatnya pertunjukan begitu, tidak, tapi juga bagaimana memberikan makna pada arsitektural ataupun fasad bangunan yang menjadi penanda khusus bahwa Kota Baru adalah kawasan indis. Ini yang juga menjadi kekuatan kita, karena memang branding Kota Baru Heritage ini sebenarnya ada 4 hal yang perlu kami sampaikan kepada Ibu Bapak. Yang pertama adalah kaitannya dengan arsitektural, kawasan indis. Kemudian yang kedua adalah malam hari. Yang ketiga adalah premium dan garden city. Jadi hal inilah yang nanti akan kita kuatkan dalam branding Kota Baru Heritage. Nah, heritage sebagai artinya bahwa sebagai kawasan cagar budaya tentu saja nanti penguatan ini termasuk Garden City juga akan kita kita laksanakan untuk memperkuat dari branding Kota Baru Heritage ini dari aspek infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang ada di kawasan Kota Baru. Mungkin kalau yang tahun ini sifatnya lebih kepada penerangan, kemudian nanti juga kaitannya dengan pedestrian yang tidak hanya di pinggir yang selama ini mungkin Bapak Ibu lihat di kawasan Jenderal Sudirman, Suroto, tapi juga nanti mungkin sampai masuk ke dalam lingkungan di kawasan Kota Baru itu sendiri. Nah, bicara premium dan malam hari, memang kita khusus ini menjadi salah satu strategi dari pemerintah Kota Yogyakarta, karena kita ingin ada alternatif daya tarik yang ada di Kota Yogyakarta selain tentu saja Malioboro dan lain-lain yang selama ini dikenal oleh masyarakat. Sehingga kita harus memberikan alternatif daya tarik. Nah, Kota Baru ini jawabannya untuk kemudian memberikan sesuatu opsi pilihan bagi masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dengan menikmati kawasan indis, kawasan heritage, tapi juga mempunyai nilai yang mungkin tidak sama dengan kawasan cagar budaya lainnya. Ini yang kami memang akan kuatkan untuk branding Kota Baru Heritage ini. Jadi kerja-kerja yang kemudian kami lakukan bersama OPD lain tentu saja tidak hanya kaitannya dengan infrastruktur dan juga sarana prasarana, tapi juga memberikan makna dan bahkan nanti juga PKL-nya yang ada di sana juga akan kita atur, kita kelola supaya mempunyai nilai yang seperti standar tadi, premium dan lebih punya nilai yang mungkin tidak sekedar PKL biasanya gitu, tapi kita konsep mungkin yang lebih baik gitu. Kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan, selain kami juga mempunyai tugas kaitannya dengan penguatan branding Kota Baru Heritage yang kemudian kami respon dengan beberapa aktivitas. Selain juga nanti kami akan memperkuat di sana kebetulan juga ada nama-nama jalan kejuangan ya, pahlawan, yang itu nanti juga akan kami narasikan menjadi lebih baik lagi supaya masyarakat juga paham kenapa ada nama-nama pahlawan yang ada di sana dan itu siapa begitu. Itu perlu kami informasikan juga kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian program strategis lain yang kami sampaikan selain kaitannya dengan branding Kota Baru Heritage yang selama ini sudah kami lakukan terkait dengan pengelolaan kawasan Malioboro sebagai bagian dari penguatan kawasan sumber filosofi. Ini tentu saja dengan dinamikanya mungkin Ibu Bapak juga sangat banyak mendengar bahwa memang tidak mudah mengelola Malioboro sepenggal jalan yang 1,5 kilometer ini, tapi penuh dengan dinamikanya. Kayaknya kayak ngatur Malioboro itu kayak ngatur negara saja kan, di sana sangat kompleks sekali yang banyak kepentingan, banyak hal gitu yang memang sebenarnya muaranya di ekonomi, cuman memang banyak bingkai-bingkai yang kemudian tidak hanya bicara masalah ekonomi, sehingga bagaimana kemudian kami mencoba untuk Malioboro ini adalah milik semua masyarakat, semua orang yang bisa diakses, namun juga bagaimana Malioboro ini tidak hanya mempunyai kekuatan yang selama ini sebagai
pusat ekonomi saja, tapi juga aktivitas seni budaya bisa dikembangkan menjadi lebih baik, tentu saja dengan tata kelola seni budaya yang lebih baik. Nah ini yang juga mungkin banyak sekali isu-isu tentang Malioboro yang sangat dinamis, artinya hampir setiap hari muncul, entah itu bicara kaitannya dengan skuter, entah itu bicara kaitannya dengan pengamen, entah itu bicara dengan angklung, entah itu asongan dan sebagainya, itu tidak akan pernah bisa berhenti ya, karena meskipun sudah ada regulasi ataupun aturan, tapi kalau mereka kemudian dalihnya adalah masalah perut dan ekonomi, sehingga ini yang kemudian mereka tetap saja melakukan aktivitasnya meskipun secara kucing-kucingan, yang kami juga harus banyak energi yang harus kemudian kami keluarkan untuk menata ini, karena tidak mungkin kami meskipun ada petugas 24 jam yang bergantian, tapi juga karena keterbatasan secara jumlah tidak mungkin kemudian kami harus mengawasi di setiap titik-titik yang sepanjang ini. Nah itu yang kemudian juga menjadi PR kami begitu. Nah ini kami nanti juga mohon untuk bisa disupport oleh ibu bapak semuanya. Kemudian isu yang ketiga yang memang baru kami kembangkan kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Sanggar-sanggar seni budaya sangat banyak. Kita hampir ada 240 lebih sekarang sanggar seni budaya yang sudah memiliki NIK begitu. Ini juga akan kita libatkan dalam berbagai aktivitas. Jadi mereka tidak hanya kemudian melakukan penguatan kelembagaan ataupun kemudian sangat berorientasi pada kelembagaannya saja, tapi bagaimana mereka juga bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya. Karena kan sanggar-sanggar seni budaya ini juga hidup di lingkungan masyarakat yang juga perlu mereka berpartisipasi di masyarakat tersebut dengan apa yang menjadi fokus di kelembagaannya tersebut, orientasi di kelembagaannya tersebut, entah seni pertunjukan atau apapun lah yang kemudian bisa dikontribusikan untuk masyarakat sekitar. Nah, salah satu kegiatan yang kemudian kami koneksikan ataupun kemudian kami kolaborasikan dengan sanggar-sanggar seni budaya yang ada di Kota Yogyakarta adalah melalui Kampung Menari. Kampung Menari itu bukan hanya masalah, kita tidak bicara masalah administratif ataupun teritorial, tapi kami membranding masyarakat untuk kemudian bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat di sekitarnya, di lingkungannya. Bagaimana kita bisa joget ke masyarakat dalam arti sebenarnya. Bagaimana kemudian kita bisa mempunyai kreasi untuk selalu produktif, melakukan aktivitas-aktivitas positif untuk masyarakat. Nah, selain itu juga ini menjadi salah satu media silaturahmi ataupun serawung. Saat ini banyak sekali masyarakat yang mungkin karena sudah jarang serawung secara artinya secara fisik, karena kita lebih dininabubukan kepada dunia saat ini yang semuanya serba bisa diakses di genggaman tangan kita melalui HP, sehingga ini yang ya juga menjadi salah satu media untuk serawung masyarakat. Sehingga untuk beberapa bulan ke depan memang fokus kami baru di seni pertunjukan, meskipun sebenarnya Kampung Menari ini juga bisa nanti akan ada banyak aktivitas-aktivitas di luar seni pertunjukan saja, banyak hal. Tapi untuk beberapa bulan ke depan, setiap Kamis Pahing di semua kampung yang ada di Kota Yogyakarta, ada 169 kampung yang ada di Kota Yogyakarta, nanti akan kita jogetke dengan latihan menari bersama. Kita menyiapkan 169 instruktur yang akan kita sebarkan, kita distribusikan ke 169 kampung setiap Kamis Pahing, dan masyarakat dari anak-anak, dewasa, tua, muda boleh untuk ikut latihan menari di sana dengan instruktur-instruktur yang semuanya dari Kota Yogyakarta, dan juga mereka nanti akan diajari menari yang sangat simpel tapi punya basic tradisi dan kontemporer. Ini yang nantinya akan kami kerjakan di bulan Juli ini, mulai bulan Juli ke depan.
untuk awal dari kegiatan Kampung Menari yang sebenarnya misinya tidak hanya kemudian masyarakat bisa menari, bukan itu, tapi kita punya misi yang lain bahwa bagaimana bisa menjoget ke masyarakat atau menggerakkan masyarakat sebagai sebuah gerakan untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas positif yang lebih produktif di masyarakat itu sendiri. Sehingga kami juga menggandeng beberapa perguruan tinggi. Salah satunya ISI yang sudah mau masuk. Nanti ISI juga akan ke kampung-kampung bersama mahasiswanya. Kebetulan ada program Kampus Merdeka kalau nggak salah ya. Kemudian mereka juga akan berkolaborasi dengan kami di kegiatan Kampung Menari ini untuk memberikan entah pelatihan apapun, termasuk untuk membranding Kampung Menari. Ada juga nanti mungkin dari banyak departemen di ISI yang selain mungkin nanti desain grafis, juga ada dari fotografi dan sebagainya. Kami juga berencana untuk menggandeng kampus-kampus lain untuk bisa memberikan entah apapun lah, pelatihan atau apapun yang kemudian bisa lebih memotivasi masyarakat dan juga memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Jadi masyarakat juga, mahasiswanya juga begitu sama-sama saling memberikan manfaat untuk keberlangsungan masyarakat yang lebih baik begitu. Itu beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan secara umum. Dan mungkin yang terakhir ini nanti kami juga karena kami juga punya program, kebetulan Dewan Kebudayaan Kota Jogja ini ada program misi untuk keluar daerah sebagai salah satu media kerjasama dengan daerah-daerah lain untuk ya kita bisa sharing wawasan. Selain itu juga lebih memperkuat apa yang kita miliki secara kelembagaan dan juga bisa sharing program dengan mungkin Dewan Kesenian ya kalau di luar itu sehingga rencananya nanti akan kita balut dalam sebuah program. Kebetulan yang meng-create teman-teman Dewan Kebudayaan juga. Nanti kita rencana tanggal 24-25 akan ke 23 sampai 25 ya. Kita akan ke Badung. Ada 2 program ke Denpasar dan Badung, sehingga kami mohon nanti Ibu Bapak dari Dewan Kebudayaan yang berkenan bisa bersama-sama dengan kami untuk bisa mengikuti program tersebut 23 sampai 25 ya. Nah ini kebetulan kita juga minta dari teman-teman Dewan Kebudayaan yang meng-create acaranya, karena nanti kita ada semacam apa ini, cultural net atau apa ya Mas ya? Iya, semacam cultural net ya di Badung, di Beach Walk. Ini nanti yang kebetulan kreator-kreatornya dari Dewan Kebudayaan, teman-teman semuanya, Mas Ari Wulung, Mas Tio, Mas Pulung, Mas Ano, Mas Paksi, Mas Alin, Mas Ricci. Nah ini yang kreator-kreatornya. Kita melibatkan juga seniman dari Kota Jogja. Termasuk kita ada pameran khusus tentang kesejarahan yang mengkoneksikan Jogja dengan Denpasar. Itu nanti kebetulan Mbak Astuti juga akan ada pameran perupa di sana, sehingga nanti kita teman-teman seniman perupa yang ada di sana juga bisa kita ajak sharing untuk berbagi dengan Dewan Kebudayaan. Nah ini beberapa program yang memang akan kita lakukan. Kayaknya sebentar lagi ya, minggu depan ya berarti yang untuk program kembali, sehingga kami mohon nanti Bapak Ibu dari Dewan Kebudayaan untuk bisa mencocokkan jadwal dan apakah berkenan untuk bisa bersama-sama. Karena ini sebenarnya kan sudah menjadi program kemarin, sebenarnya Mas Doni yang kemudian menyampaikan kepada kami. Cuman nanti kami mohon Ibu Bapak bisa, kalau yang bisa bersama-sama dengan kami untuk bisa menyampaikan, karena kami juga harus segera mengarrange untuk tiket dan sebagainya. Mungkin itu hal-hal yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan yang menjadi program strategis Dinas sampai triwulan 2 ini yang akan kita lakukan dan ke depan juga sampai di akhir tahun ini. Kami mohon nanti dari Bapeda juga memberikan masukan ataupun arahan mungkin hal-hal yang menjadi program strategis Pemkot. Dan juga nanti dari Dewan Kebudayaan Kibria kami juga mohon untuk ada arahan atau masukan ataupun hal-hal yang menjadi penguat dari program yang sudah kita lakukan.
Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu apa itu di Kota Baru, apa itu nanti kita tuh ke Badung ya, apa penguatan kemarin barusan ada Perangko Malioboro itu yang khas Jogja. Karena di negara manapun itu negara yang kuat, negara yang berkarakter itu pasti budaya aslinya yang sesuai dengan kodrat hidupnya, kodrat alamnya dia hidup itu pasti kuat, seperti Jepang ya, apa itu Jepang itu tradisi minum tehnya luar biasa, bahasanya gitu, malah di sana di jalan saja tulisannya katakana ya, jarang sekali ya tulisan Latin ya, jadi sangat berpribadi ya, sehingga bangsa itu kuat walaupun sudah di bawah Matum ya tetap sekarang jadi raja industri sama perdagangan, bahkan keretanya aja juga demikian juga RRT itu ya juga tradisinya juga kuat sekali, mengalahkan Amerika sekarang ya. Demikian juga kita yang sudah diharapkan oleh strategi pemerintahan itu tahun 2025 kita itu menjadi negara adidaya. Adidaya itu kalau budayanya tidak kuat, kalau kita tidak kembali berbasis kepada kekuatan budaya sendiri, ya nanti akan terombang-ambing oleh budaya penjajah, budaya pendatang dan lain-lainnya. Jadi kita harus sesuai dengan kodrat kita ya, kita ya seperti ini, tarinya ya seperti ini, lukisnya ya seperti ini, kulinernya ya ginilah ya. Jadi kita harus mempunyai karakter yang kuat itu. Kalau di Bali itu seperti itu ya, kalau kita di sini nanti yang puncak-puncak itu nantilah yang akan menjadi budaya nasional ya, seperti batik sekarang sudah jadi nasional, bahkan sudah diakui UNESCO. Kemudian yang angklung juga demikian juga. Jadi itu kan semuanya kan berdasarkan dari nilai tradisi ya, itu hal-hal yang semacam itu. Monggo ini juga tari-tarian, gamelan apa juga sekarang sudah makin berkembang, masih bisa dikolaborasi dengan musik dan lain-lainnya ya, sehingga kita akan lebih kuat di dalam mengelola budaya itu untuk karakter bangsa ya, bukan hanya untuk nanti menghidup-hidupkan gini, tidak sekedar itu, kita ada jauh lagi, ada jangkauan yang sangat jauh, yaitu memperkuat budaya bangsa nasional ya, walaupun dari Jogja ya, walaupun dari Jogja. Makanya saya juga beberapa tradisi tadi yang sudah sampaikan Bu Yati bagus sekali, heritage Kota Baru bisa kita mulai dari situ supaya semua orang Jogja itu sadar akan kekuatan budaya sendiri ya. Wayang sekarang sudah mulai dipakai dengan digital ya, saya lihat wayangnya bagus-bagus itu ya, dianukan udah dengan IT yang cukup bagus. Kalau itu dimajukan lagi mungkin bisa menyaingi yang Disneyland itu ya, itu monggo, itu Mas Anang CS dan teman-teman itu mungkin bisa dikreasi lagi supaya kita itu tidak hanya kagum kepada hero-hero dari Jepang tapi kita bisa. Saya pernah diskusi dengan Kanjeng Ratu Mas, itu yang namanya Tom and Jerry aja pendidikannya nggak bagus loh, kata nanti lawang itu kan didik teroris kok, teroris lah itu ngebom ya, pakai kanggo dinamit nah itu kan si anak itu kan secara instinktif kan, terus pengen jeblokis, pengen gitu, orang ditutup sampai gepeng ya walaupun hidup lagi ya, tapi itu kan tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Nah kalau saya lihat yang dari teman-teman muda itu, wayang-wayang sekarang digital itu luar biasa, barcode-nya ya lucu sekali ya. Jadi saya lihat sudah maju, tinggal kita mengembangkan, kita meng-create. Siapa tahu nanti di Kota Baru ada giant screen gitu untuk menganukan layar itu, monggo ya, bagus sekali itu. Jadi saya senang sekali kalau sudah ada seperti itu. Terus nanti dari gamelan-gamelan itu banyak loh sekarang, pengeramit yang anak-anak monggo Mas Anu diberdayakan ya, dari Tarakanita, dari Taman Siswa itu anak-anak ya, anak-anak ada yang
nabuh gamelan, bahkan ada yang nabuh gamelan sambil gerak indah seperti di Bali itu, jeng kan sambil nari-nari gitu. Nah itu kreatif sekali, sesuai dengan apresiasi anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu nggak mau kalau hanya indah di audionya aja, tapi visualnya juga harus menyatu, audio dan visualnya itu harus menyatu. Itu yang perlu dipegang, kreativitas seperti itu. Mudah-mudahan kita nanti bisa menyembuhkan sesuatu yang sesuai dengan era kemajuan yang sekarang udah begitu maju sangat pesat. Saya banyak ketinggalan. Saya sering tanya pada cucu saya, ini tablet ini gimana gini? Wah yang untuk diri lah, saya itu memang sudah ketinggalan zaman. Monggo yang muda-muda maju ya. Ini kesempatan, dan Bu Yeti ini banyak sekali membuka pintu pada kita semua dari Dewan Kebudayaan untuk mensupport ini, Mas Doni, Mas Ari Wulu, dan lain-lainnya, Mas Fahmi juga mengenai heritage ya. Monggo kita sengguyung bersama agar supaya nanti bisa mewarnai tradisi budaya khas Jogja istimewa lah itu deh. Ini yang nanti sesuai dengan arahan Gubernur Bersat Dalem itu memang berkali-kali memberikan itu. Saya kira itu saja yang mungkin saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih. Dan kita sudah merasakan berkali-kali beberapa tahun terakhir, terutama ini menjadi lebih intens lagi frekuensi kejadiannya seperti itu. Ketika misalnya dari TPA itu tutup dan seterusnya, itu sangat membebani sampah yang ada di kota Jogja sehingga tidak bisa keluar seperti itu. Oleh karena itu pemerintah kota sudah mengupayakan yang pertama itu dari gerakan zero sampah organik, masih yang anorganik dulu, gerakan zero sampah anorganik, di mana sampah-sampah anorganik terutama yang masih bisa di 3R seperti itu diproses seperti itu. Jadi mungkin ada yang dijual dan seterusnya seperti itu, ataupun yang dimanfaatkan kembali seperti itu. Ini berangkat pada masalah utama bahwa kita sebagai kota jasa ini punya beban produksi sampah yang sangat tinggi, dan ini harus bisa kita handle untuk tidak membebani terkait dengan sampah. Ini juga pemerintah kota Yogyakarta sudah menyiapkan untuk kebijakan yang berikutnya, yaitu pengurangan sampah yang organiknya seperti itu. Tetapi ini masih pada proses gitu ya, belum di launching secara secara publik seperti itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya tadi sama seperti yang dinantikan Bu Kadis Kebudayaan, bahwa pemerintah kota Yogyakarta sedang mengawal yang namanya branding kawasan kota baru. Secara lebih rinci tadi sudah dijelaskan, mungkin ada semacam 4 pilar ataupun 4 fitur, tadi sudah dijelasin. Terus kemudian ini tidak mandiri gitu ya, dalam arti tidak hanya kota baru yang sedang digenjot, tetapi juga kawasan cagar budaya yang lain, yaitu ada Pakualaman dan juga Kota Gede seperti itu. Di mana Pakualaman pada tahun ini itu juga sedang dilaksanakan revitalisasi Pasar Sentul seperti itu, yang nanti akan dilanjutkan sederhananya mungkin semacam penataan alun-alun Sintandanan sepertinya seperti itu. Ini menurut saya Pak Doni menyampaikan. Sama yang terakhir, kalau berkaitan dengan Kota Gede, ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan aktivitas di Jogja Selatan seperti itu, di mana selama ini aktivitas yang terkonsentrasi itu kira-kira di tengah ke utara, seperti itu. Maka kemudian ini
ada upaya untuk mengembangkan yang sisi selatan seperti itu. Kota Gede ini dikembangkan bersamaan juga dengan pengembangan Taman Budaya Embung Giwangan seperti itu yang saat ini sedang membangun juga nih Bu Retno. Ada panggung terbuka dan entrance area seperti itu. Ini sebagai upaya untuk mengembangkan area selatan juga seperti itu. Terus kemudian ini menyangkut juga dengan lingkup diskusi kita kaitan dengan kebudayaan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga secara terus-menerus untuk bisa mengembangkan kualitas sumber daya manusianya seperti itu. Ini tentu sangat kita pahami bahwa sumber daya yang kita miliki itu sangat terbatas. Sumber daya yang sifatnya ekstraktif itu hampir tidak ada. Terus kemudian sumber daya yang sifatnya lahan itu juga sangat terbatas. Kita hanya 32,8 saat ini, 32,8 km persegi seperti itu nggak bisa nambah. Sebagian besar itu sudah terbangun ataupun sudah digunakan ataupun sudah dimanfaatkan, sehingga ruang-ruang untuk pengembangan dan pembangunan ini menjadi sangat terbatas, sehingga tidak salah satu pilihan yang juga berkelanjutan tentu melalui pembangunan SDM-nya seperti itu, sehingga tadi mungkin ada soal kampung menarik dan seterusnya seperti itu. Kami pikir akan menjadi salah satu jalan untuk bisa mencapai pengembangan sumber daya manusia seperti itu. Berikutnya ini mungkin lebih ke isu permasalahan bahwa sebagai kota Jogja itu adalah ibu kota provinsi seperti itu, dan ini layaknya kota-kota yang kira-kira masih akan terus berkembang ke depan seperti itu. Ini salah satu permasalahan yang memang banyak dihadapi, yaitu berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan seperti itu. Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan secara sempurna seperti itu. Kalau secara statistik memang alhamdulillahnya kemiskinan kita itu turun nih cukup lumayan dari dari angka mungkin antara 7 atau 8 terus sudah turun menjadi 6,63 itu untuk yang kemiskinannya, tingkat kemiskinan. Sementara untuk yang ketimpangan sayangnya ini semakin buruk seperti itu. Di tahun 2022 ini dari tahun 2021 dengan angka sekitar 0,464 naik menjadi 0,519. Basisnya itu dari 0 sampai 1, maksimalnya 1. Nah ini meningkatnya kalau secara persentase ya agak lumayan, itu artinya mungkin sekitar 10%-an lah seperti itu secara nilai skornya itu tadi. Artinya ketimpangannya ini bertambah seperti itu. Ini artinya kalau kemudian ada perhatian juga mengenai mungkin berkaitan dengan SDM ataupun kemudian mungkin topik berkaitan dengan inklusivitas pembangunan apapun seperti itu, ini menjadi satu hal yang bisa membantu dalam mengatasi ketimpangan di Kota Jogja ini. Lalu berikutnya berkaitan dengan ini mungkin sedikit nyangkut kalau secara perencanaan gitu Bapak Ibu, bahwa di Kota Yogyakarta saat ini secara siklus perencanaan itu sedang melanjutkan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, yang mana di sana itu ya kira-kira 3+1, yaitu mengenai mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, kota pariwisata berbasis budaya, dan kota pusat pelayanan jasa plus satunya yang berwawasan lingkungan seperti itu. Ini nih karena wali kotanya penjabat seperti itu, ini maka dokumen perencanaannya menjadi RPD, rencana pembangunan daerah, yang masih melanjutkan dari RPJPD tersebut seperti itu. Artinya bahwa pada satu frasa yang pariwisata berbasis budaya ini ada keterkaitan mengenai
kebudayaan dengan kepariwisataan seperti itu. Yang bisa kami sampaikan mungkin bahwa secara kebijakan perencanaan pengembangan pariwisata Kota Jogja ini sudah diarahkan ke pengembangan pariwisata yang berkualitas atau quality tourism seperti itu, yang mana ini berangkat dari kita sebelumnya mungkin masih orientasinya wisatawan datang banyak seperti itu, tetapi daya tampung dan seterusnya seperti itu, dan juga akses misalnya sampah dan seterusnya seperti itu, ini menjadi sesuatu yang masih ada opsi yang lebih optimal, yaitu yang datang mungkin tidak harus banyak banget, tetapi yang mereka bisa bawakan dampak itu bisa lebih baik seperti itu. Ini mungkin satu hal di mana untuk quality tourism ini mungkin salah satu karakternya itu berkaitan dengan experience ataupun pengalaman, yang mana artinya kalau kemudian wisatawan bisa menyelami kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, terutama mungkin yang kebudayaan seperti itu, ini tentu menjadi sesuatu hal yang akan menjadi titik temu kira-kira seperti itu. Mungkin kami lanjutkan sedikit sebentar. Sama terakhir mungkin kami perlu menyampaikan bahwa kita di fase tahun politik gitu, yang mana proses menuju ke pemilihan, ada pemilu, ada pilkada dan pilpres seperti itu, ini menjadi sesuatu yang pasti akan berpengaruh kepada banyak hal seperti itu, dan ini bisa menjadi perhatian dalam kita menentukan mungkin dalam perumusan rencana strategis atau apapun seperti itu. Ini menjadi sesuatu yang kita perhatikan agar kita bisa mungkin memitigasi kalau ada akses ataupun dampak yang bisa berpengaruh terhadap perencanaan yang tengah kita susun seperti itu. Mungkin demikian dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Kami kembalikan ke pembawa acara Mbak Anggi Matunul. Mohon maaf Pak semuanya. Kota ya, saya kira ini menjadi salah satu program unggulannya begitu sejauh yang saya tahu. Ini sebenarnya memang sangat bagus ya, artinya perlu digarap secara maksimal gitu, terutama misalnya terkait dengan heritage-nya begitu. Jadi tentunya ada persoalan-persoalan terkait dengan bagaimana masyarakat di situ yang mengelola atau memiliki heritage itu juga mungkin perlu dilibatkan gitu. Saya kira karena itu akan lebih akan lebih menguatkan gitu, karena bagaimanapun mereka adalah masyarakat yang paling dekat dengan heritage itu sendiri, sehingga karena ini kaitannya dengan bagaimana menampilkan heritage itu dengan baik begitu, sehingga masyarakat juga perlu untuk ada mungkin perlu dibina lebih lanjut begitu. Kemudian penampilan atau presentasi itu kalau mungkin sebenarnya mungkin bisa, paling tidak kita bisa melihat seperti misalnya Kota Lama yang juga mengandalkan heritage begitu. Jadi di beberapa di Kota Baru ini sudah cukup bagus, tapi masih terlihat gelap begitu ya. Jadi saya melihat seperti SMA 3 itu sudah dilamponi, itu bagus gitu. Nah, saya berharap beberapa bangunan-bangunan yang sudah berstatus cagar budaya ini bisa juga ditampilkan atau dipresentasikan dengan baik gitu. Jadi amal kasih darah Susteran itu yang depannya gereja itu bagus banget itu rumah itu, tetapi tidak terlihat dari luar, apalagi di malam hari itu juga tidak terlihat karena ada pohon yang menutupi pagarnya cukup tinggi gitu, dan bangunannya juga tidak disorot lampu begitu.
Nah ini saya kira bisa didata beberapa bangunan yang memungkinkan untuk bisa seperti itu, sekolah-sekolah misalnya, kemudian beberapa bangunan museum sandi misalnya yang itu milik pemerintah, saya kira lebih mudah, sehingga ketika orang memasuki malam Kota Baru di malam hari, karena ini ikonnya tadi ada 4 itu salah satunya malam hari, itu benar-benar merasakan seperti hingar-bingar ya. Misalnya kalau mau memindahkan kayak semacam Malioboro-nya mau dipindah ke Kota Baru, ya harus diciptakan suasana yang seperti itu, meskipun tidak harus sama persis ya, tetapi menurut saya bangunan-bangunan yang indah arsitekturnya itu perlu ditata dan dipresentasikan dengan baik, dan ini belum, menurut saya belum gitu. Legend Cafe itu sebenarnya bagus, tetapi sayangnya juga ada banyak pohon-pohon yang di depan yang menutupi bangunannya. Sementara kalau Kota Lama kita bisa lihat Spiegel Bar and Resto itu luar biasa ya, artinya dia bisa menampilkan dengan bagus. Ketika masuk ya kita juga worth it gitu dengan makan makanan ala Eropa begitu ya. Mungkin tidak harus semuanya seperti itu, tetapi ada 1 atau 2 yang mewakili bangunan-bangunan bergaya kolonial dengan menu-menu yang memang menunjukkan itu gitu. Meskipun tidak harus semuanya ya, tapi ini menjadi kekuatan, dan Spiegel di salah satunya ya di Kota Lama ini menurut saya sangat berkualitas begitu ya. Baik itu bangunan heritage-nya gitu, meskipun ketika ke dalam ya ternyata sudah di banyak sekali upaya-upaya menyesuaikan dengan kekinian begitu ya. Ada beberapa besi hal baru sudah ada, tetapi dari luar masih tampak bagus begitu. Jadi presentasi heritage di Kota Baru ini perlu selain tadi Bu Yati menyampaikan pedestriannya begitu, tetapi saya kira bangunannya juga bisa ditunjukkan. Syukur kalau ada misalnya salah satu bangunan yang bisa seperti misalnya Museum Sandi itu buka malam hari misalnya. Ini juga Night at the Museum misalnya, tapi di Kota Baru begitu. Itu saya kira juga bisa menjadi salah satu penarik, sehingga Kota Baru bisa benar-benar dalam tanda petik menjadi brand Kota Jogja gitu, selain Malioboro. Kemudian ya ada ya saya kira itu sih beberapa, termasuk narasinya tadi ya. Jadi maksudnya presentasi dan narasi gitu. Jadi ada beberapa yang bisa dinarasikan. Saya kira sangat bagus ya. Tadi Bu Yati menyampaikan terkait dengan para pahlawan yang gugur di Kota Baru gitu. Tapi sebenarnya masih banyak narasi-narasi lain yang bisa ditampilkan terkait dengan Kota Baru gitu. Jadi heritage dan narasi. Kemudian Garden City tadi juga disebut. Saya kira ini yang perlu dipikirkan juga adalah gardennya begitu ya. Bagaimana menjaga garden di Kota Baru ini supaya tetap bisa menunjukkan karakter Garden City gitu. Karena namanya aja Garden City, tetapi ketika gardennya sudah tidak ada atau tidak tertata dengan baik, maka karakter itu akan hilang gitu. Jadi kawasan Kridosono itu kan dulu sebenarnya kawasan terbuka itu. Kalau menurut data yang saya tahu itu bangunannya tidak tertutup tinggi gitu, sehingga orang bisa mengakses dengan baik, kemudian bisa menjadi tempat rekreasi di sebagai pusatnya di situ, senternya gitu. Tetapi tetap bahwa rumah-rumah itu juga memiliki garden tadi atau pohon-pohon yang tertata gitu. Sehingga memang pembangunan itu juga harus dikelola dengan baik supaya tidak semakin menggerus lahan hijau begitu ya. Jadi lahan hijaunya itu sangat penting. Ini berbeda memang dengan kawasan-kawasan yang lain gitu. Jadi itu yang menurut saya harus dikuatkan begitu terkait dengan bagaimana mengembangkan
kota baru sebagai kota heritage tadi ya. Jadi dan ini saya kira akan bisa seperti kota lama itu sudah menjadi tempat wisata gitu di malam hari. Jadi kalau malam minggu kota lama itu sudah sangat ramai dan sudah bisa bisa menjadi tujuan wisata dengan karakter yang heritage itu tadi. Mungkin itu saya lebih fokus ke heritage ya, khususnya di kota baru. Terima kasih. Disampaikan Kepala Dinas. Dan nanti puncaknya di bulan Juli tanggal 8 dan 9. Nah, tentunya banyak diskusi-diskusi atau acara-acara koordinasi yang memang perlu bantuan dari, misalnya tadi disinggung lampu begitu, sehingga tentunya PUPKP melalui UPT-nya yang mengelola PJU begitu, tentunya yang melalui TAPD tentunya nanti di 2024 mohon dikawal Mas Imam, karena tentunya banyak sudut-sudut di kota baru yang masih gelap begitu, sehingga tentunya nanti dari teman-teman PU maupun DLH ya, terutama taman-taman di sana juga perlu tentunya di 2024 perlu dikawal untuk kegiatan yang berfokus di kota baru. Juga di kawasan selatan juga masih Imam ya, bahwa Disbud Kota juga berkoordinasi dengan Disbud DIY bahwa kami di tahun ini pun sudah mengajukan untuk pembelian yang tanah yang di Tegal Gendung, yang di dekat Gabulo itu, yang masuk pertigaan lampu merah ke timur itu. Itu kemarin di pengusulan redesign pertama masih belum disetujui, dan kemarin diusahakan untuk di redesign kedua, dan itu nanti akan menjadi bagian dari Disbud Kota untuk sebagai tempat semacam galeri begitu, juga bisa tempat latihan selain nanti yang di Taman Budaya, sehingga tentunya juga di kawasan selatan juga perlunya sarpras atau infrastruktur juga harus mulai disiapkan di sana. Juga kami juga bersama tim pertimbangan pelestarian warisan budaya TP2B juga meminta bantuan untuk mengkonsep bentuk-bentuk arsitektur yang nanti untuk mengisi di kawasan selatan. Jadi ada konsep nanti dari Jalan Imogiri Barat ke timur itu, yang di Jalan Wirobrajan ke timur itu kan arah menuju Taman Budaya, itu juga nanti sudah akan dibuatkan sebuah kajian, sehingga ornamen-ornamen ataupun sarana prasarana misalnya seperti trotoar, terus kemudian lampu-lampunya, kemudian penanda-penanda sampai ke bentuk-bentuk reklamenya itu sudah sudah kita rencanakan di konsep di tahun ini, sehingga tentunya nanti teman-teman dari dinas teknis pemerintah kota itu yang bisa mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Juga termasuk nanti yang mulai dari ring road, perempatan ring road di Terminal Giwangan. Itu juga sudah kita buat, minta kajian, semoga di tahun ini selesai, sehingga nanti jalan-jalan utama di Kota Gede menuju Taman Budaya itu dibuat sebuah penanda yang mengarahkan nanti ke Taman Budaya di Embung Giwangan, sehingga sekali lagi nanti dari teman-teman OPD teknis di pemerintah kota ikut mensupport tersebut, karena tentunya kami disebut yang anggarannya berbasis paling banyak dengan dana AS tentunya terbatas juga untuk melaksanakan kerja-kerja atau kegiatan yang sesuai dengan kewenangan kami masing-masing. Dan kami juga mohon nanti dari DKKY mungkin jika ada masukan-masukan Bapak. Jadi untuk menambah
kawasan selatan nanti menjadi tambah ramai, kita juga nanti ada sosialisasi untuk warisan dan cagar budaya di Kota Gede dan Kota Baru, nanti mungkin dengan semacam kegiatan walking fun nanti di bulan mungkin sekitar Agustus setelah di acara di Kota Baru. Ini tentunya nanti juga akan melibatkan komunitas-komunitas, mungkin pecinta heritage atau mungkin pecinta jalan sehat begitu. Jadi kita mencoba mengkonsep beberapa bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin tidak monolog atau diskusi di hotel-hotel begitu, tetapi kita coba mengenalkan langsung di lapangan. Tentunya di Kota Gede banyak objek-objek heritage yang tentunya bisa dikenalkan kepada masyarakat umum begitu. Mungkin itu yang bisa kami respon, nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian-kajian ini nanti akan menghasilkan bangunan atau kesenian apa yang bisa ditampilkan nantinya, atau untuk membrandingnya atau menunjang branding daripada Kota Baru Heritage gitu. Nah misalnya tadi ada blok tertentu, misalnya Petronella itu, Bethesda itu, kemudian ada sekolahan, kemudian sampai ke mana Bundaran UGM dalam hal ini Panti Rapih gitu. Jadinya ada ya begitu, jadinya ini akan terjadi konfigurasi perkembangan daripada di Kota Baru begitu, sehingga nanti masyarakat akan tahu perkembangan kota itu seperti ini pada waktu itu begitu. Jadi tidak hanya kita ada bangunan bagus kemudian kita dandani, kita wujudkan untuk menikmati mata saja begitu, tapi kita juga tahu tentang sejarah dan makna, atau mungkin ada filsufnya sekalian, mungkin di situ bisa tersampaikan begitu. Jadi itu usulan kami. Kemudian juga penataan daripada PKL, pertama pada bangunan. Sekarang ini di Kota Baru ini banyak bangunan yang dulunya itu sebenarnya bangunan di Kota Baru itu pagarnya itu pendek, atau malah kemungkinan pagarnya itu dulu hanya tanaman begitu, atau mungkin malah tidak ada pagarnya. Tetapi saat ini tuh banyak sekali bangunan yang tertutup oleh pagar begitu. Tapi karena ini tempat tinggal ya, jadinya mungkin takut ada maling begitu, jadinya rumahnya itu pagarnya tinggi-tinggi sehingga menutup bangunan yang indah-indah itu begitu. Ya seperti tadi salah satunya Legend Cafe, memang mungkin untuk keamanan dan kenyamanan para pengunjung dibuat pagar seperti itu, walaupun sudah berusaha mungkin pagarnya itu sangat humanis begitu ya, tapi tetap bangunannya jadi tidak tampak begitu. Nah kemudian tentang juga bangunan di Kota Baru ini bisa dilihat mulai dari zaman Petronella, kemudian ada zaman perang di situ, kemudian pertumbuhannya itu kompleks. Ada rumah sakit dulu, kemudian ada sekolah, kemudian juga ada di situ di Kota Baru itu ada kayak camp militernya Indonesia waktu itu gitu. Jadi Pamungkas itu. Nah, jadinya mungkin nanti itu bisa diceritakan bagaimana sehingga itu menaikkan, saya pastikan bisa menaikkan brandingnya Kota Baru, bahwa memang di situ ada perkembangan suatu perkembangan penduduk begitu, bagaimana, atau perkembangan kotanya itu bagaimana gitu, itu bisa disampaikan begitu, sehingga itu akan menambah nilai plus daripada Kota Baru begitu. Nah kemudian juga mungkin nantinya tadi karena konsepnya di Kota Baru itulah salah satunya adalah Garden City, tentunya halaman tadi yang seperti disampaikan Mas Fahmi, harus banyak halamannya begitu, itu memang benar. Soalnya salah satunya itu begini, di SMP 5 itu dulu begitu nyamannya sekolah tersebut, tapi sekarang ini saya melihat banyak di dalam itu sudah tumbuh bangunan-bangunan, sehingga malah dulunya yang siswa ini nyaman, iup, enak bermain, kemudian aktivitas sekolah di situ nyaman. Sekarang ini menurut saya sumpah begitu, karena banyaknya tumbuh bangunan dan besar. Kemudian pernah dengar juga bahwa
ada yang salah satu lapangan basket itu di luar akan dibuat indoor begitu. Terus saya, aduh masyarakat anak sekolah yang akan di situ itu malah nggak bisa bernafas kalau semuanya indoor begitu. Nah makanya kalau bisa ya sekolah-sekolah ini mungkin ya dapat bantuan apa-apa terus bingung mau bangun apa, sehingga terus kemudian membangun yang menurut saya mungkin itu tidak perlu begitu. Jadi mungkin perlu juga nantinya di masyarakat atau penduduk di penghuni di KCP ini di kawasan Kota Baru ini diharapkan mengerti bahwa perlunya adanya taman untuk di kesegaran di Kota Baru begitu, jadi tidak banyak tumbuh bangunan begitu. Nah kemudian juga ada beberapa sebenarnya bangunan-bangunan di Kota Baru ini ada tambahannya mungkin juga tidak izin, jadi hanya menambah kayak di jalan apa itu ada kayak Musée du Louvre ya seperti itu. Jadi kan itu tidak pas sebenarnya ada di situ walaupun cuma hiasan. Nah kemudian warna-warna daripada kantor-kantor ada yang merah, kemudian ada yang hijau. Nah mungkin nantinya dengan adanya ini bisa lebih dikendalikan lagi begitu sehingga warna-warna itu tidak menurut saya waktu itu ya Kota Baru itu hanya tembok dinding itu kalau tidak coklat muda ya putih gitu, jadi berbagai macam begitu. Nah kemudian juga tadi menambahkan jika nantinya Kota Baru itu akan menjadi klinik, tidak lupa fasilitas umum yang memadai karena nantinya jika ada banyak orang itu kan pengen jalan-jalan atau apa tapi fasilitas umum itu tidak memadai, misalnya seperti mungkin ada kamar mandi, kemudian mungkin ada tempat untuk duduk, kemudian juga tadi masalah sampah dan sebagainya, mungkin itu juga harus dipikirkan karena kalau itu tidak ada masyarakat juga di situ juga susah mau nyari kamar mandi atau bagaimana, itu juga parkir juga terutama mulai ada mungkin perlu dipikirkan juga, jadinya kajian untuk Kota Baru ini diharapkan nantinya bisa mengakomodasi atau nanti juga mendukung daripada kegiatan dari untuk branding Kota Baru ini. Jadi mungkin hanya itu saja dulu Mbak, mungkin mau. Kita bisa support pada program pemerintah karena bagus sekali. Prihatin sekali nih kalau saya sendiri yang ada di dekat keraton itu kadang-kadang kalau lagi piungan tutup itu terus sampahnya nggak diambil, padahal wisatawan mancanegara itu berseliweran. Itu yang malu kan khususnya RW di sebelah, RW 19 RT 039 termasuk saya. Jadi barangkali ini perlu diupayakan tidak melulu hanya mungkin infrastruktur, tetapi bagaimana masyarakat ini kemudian bisa bersama-sama semakin menyadari dan punya solusi. Syukur nanti bisa kreatif ketika ini tidak dimulai dari penanaman pada masyarakat, awalnya dengan sosialisasi dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau diumumkan di corong masjid itu mungkin malah tidak didengerin, tapi mungkin dengan media yang lain khususnya seni mungkin ini bisa lebih masuk gitu, masuk Pak Eko. Jadi mungkin atau bisa menarik teman-teman seniman musik, dan kita banyak komunitas keroncong, komunitas musik jalanan dan lain sebagainya ini untuk kemudian bisa menjelaskan anorganik dan kemudian ada warna hijau dan lain sebagainya. Itu kan sekarang kan orang sudah malas baca, jadi perlu yang mungkin lebih media yang lebih ini kan klip atau musik misalnya seperti itu. Kemudian tentang Kota Baru ini memang sayangnya kalau saya mungkin tinggal di kota Jogja ini baru mulai 2004, dan kalau image yang muncul tentang Kota Baru ini sampai hari ini pun masih satu gereja Kota Baru, kemudian RRI, kemudian Pasar Bunga, tidak lebih dari itu. Ketika sudah di-remind lagi soal ada serangan Kota Baru, kemudian Kota Baru banyak bangunan yang oh iya ya ternyata banyak bangunan Inggris yang keren sekali. Nah memang yang belum tergarap dari
aspek relevansi dengan masyarakat yang tinggal di sana. Karena mayoritas seperti yang pernah didiskusikan dalam forum-forum yang serupa, sorotannya bahkan sampai pada kalangan apa yang kemudian tinggal dan memiliki rumah, bahkan memiliki tanah di sana itu yang bahkan tidak kemudian mengoptimalkan atau menyinkronkan diri dengan apa yang menjadi rencana program pemerintah misalnya begitu. Nah, bagus sekali ketika sudah mulai ada trial-trial yang dilaksanakan. Harapannya kedepannya ini yang mungkin juga sekarang sudah terjadi di Taman Pintar. Taman Pintar banyak sekali kunjungan-kunjungan dari sekolah lokal maupun sekolah luar yang menjadikan anak-anak ini makin ngerti apa yang ada di Jogja ini, tidak sekedar kota wisata, kota yang banyak tontonan, banyak tempat wisata, kemudian tempat belanja yang murah, makan murah, tidak, tapi banyak hal lain yang didapatkan. Harapannya nanti kalau kota baru ini bisa di branding lagi, kemudian ada semacam wajib kunjung gitu Mas, untuk seluruh sekolah ini wajib ngerti misalnya gitu. Karena bagaimanapun ini kalau menurut sudut pandang saya, karena Indis ini relevan untuk dimaknai oleh generasi penerus. Karena relevan sekarang kan arus derasnya itu kan yang ke barat-baratan, yang bau-bau modernitas. Nah ini kalau kita bisa memaknai tentunya dengan sudut pandang yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai lokalitas kita. Artinya ini semangat juang, kemudian akulturasi, kebersamaan, toleransi misalnya, itu mungkin bisa diangkat menjadi hal-hal yang melengkapi keistimewaan Jogja. Jadi tidak sekedar seperti kota lama di kalau yang di Bandung, kota lama di Bandung ada aja. Mudah-mudahan kota baru tidak bisa lebih dari sekedar tempat yang indah dikunjungi, kemudian cocok untuk selfie. Karena kalau seperti itu mungkin tidak ada bedanya dengan kota yang lain. Tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat yang tinggal di sana, masyarakat Jogja khususnya, kemudian orang luar yang datang itu bisa memaknai nilai yang mungkin yang lebih. Jadi tidak sekedar kemudian Garden City yang ditata sedemikian rupa. Karena kalau misalnya mungkin pandangan saya salah, ketika kota baru ya tidak luas, itu kemudian kalau dibandingkan dengan Botanical Garden yang ada di Perth misalnya itu belum apa-apanya gitu. Jadi kalau secara fisik itu sebetulnya kita tuh nggak bisa berharap banyak, tetapi nilainya itu yang mungkin bisa kita kuatkan sehingga wujudnya memang museum sandi. Museum terus nih. Ya, tetapi maknanya itu yang mungkin yang kota lain atau daerah lain tidak memiliki, itu mungkin perlu kita kuatkan dalam branding ini. Ini yang terakhir berkaitan dengan kemarin terjadinya kerusuhan yang ada di Jogja akhir-akhir ini. Ini pernah kita bahas dalam diskusi sebelumnya yang fokusnya klideng di Pak Ji. Saya pikir ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi melalui, kalau di dalam Dewan Kebudayaan kita pada berbagai bidang, khususnya di bidang misalnya seni pun sudah saatnya memang kita harus produktif dengan hal-hal yang sasarannya memang ke sana. Misalnya bagaimana menjaga kebersamaan, toleransi, dan memaklumkan diri bahwa Jogja ini memang kota multikultural. Resikonya banyak pendatang ke sini dan kita memang harus sebagai tuan rumah itu kemudian tidak bisa ada kekerasan dibalas kekerasan. Jadi cara menjinakkan kekerasan dengan caranya orang Jogja itu bagaimana? Misalnya dengan kesenian, dengan kebudayaan, nilai-nilai apa yang bisa kita mulai dari awal untuk kita lakukan. Ini sudah, saya kira mudah-mudahan ya tidak terjadi yang lebih buruk, tetapi
sepertinya begitu aja, karena kota kita sangat terbuka dan dicintai banyak orang. Jadi sepertinya ya seneng pada Tengger-Gejek di sini. Nah ini mungkin buntutnya dari Klideng itu, potensinya kan di usia-usia produktif. Nah bagaimana kita bisa memberikan ruang aktualisasi diri kepada mereka yang lebih, apapun bidangnya misalnya itu. Di bidangnya Mas Doni mungkin apa yang bisa dilakukan untuk menarik mereka, ya bukan istilahnya bukan pelarian mereka, tetapi kita mencoba untuk menyalurkan energi ini menjadi positif. Hanya energinya luar biasa, dan saya kira siapapun yang datang ke Jogja ini sebenarnya juga saking senangnya tinggal di Jogja, kemudian pengen melakukan juga gitu, pengen eksis juga. Ini mungkin kita bisa berkolaborasi dengan para pendatang ini dengan lebih baik dan tanpa kekhawatiran bahwa Jogja akan luntur, akan tidak. Saya kira ini bisa terus kita pertahankan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ali langsung saja disambung. Bayangan saya mungkin nggak ya ketika kota baru itu nantinya bisa seperti kota Venice di Italia, di mana setiap sudut itu penuh dengan romantis, bunga, ada yang ngamen ala barat misalnya, ngamen dengan biola, lagu-lagu yang yang syahdu, yang romantis begitu. Jadi bagaimana menata kembali kota baru untuk bisa menjadi tujuan wisatawan. Kalau tadi dikatakan mendongkrak pariwisata, atau bisa juga pariwisata yang mendukung sebuah budaya ini berimbang begitu ya. Artinya apa yang harus segera kita lakukan untuk opera yang ada di kota baru itu? Bangunan-bangunan mulai diulihkan, dimunculkan kembali ya, dengan kemarin adanya festival acara lomba foto ya, lomba foto tentang kota baru ya. Iya, cagar budaya itu ya ada ya. Nah, itu artinya kan mulai banyak akan mencari daerah-daerah di dalam kota baru yang sangat menarik. Nah, kita bisa berangkat dari sini, lalu ketika itu nanti sudah terkumpul, sudah mulai, nah ini kita lalu harus segera, yuk ini diapain, begitu. Kita tidak usah berpikir dengan talent profesional, tetapi justru bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang ada di kota baru itu. Kita cukup sebagai konseptornya saja. Jadi misalnya bangunan-bangunan indis yang tadi Ibu Yeti mengatakan bahwa Kota Baru Heritage itu kawasan indis, ada 4 itemnya, jadi ada arsiteknya, kemudian malam, kemudian premium, dan garden city. Nah, ini keempatnya ini bisa dirangkum menjadi sebuah pilot project untuk membuat Kota Baru ini menjadi destinasi, begitu. Bagaimana nanti arsitek indis ini betul-betul terlihat dan malam tidak gelap ya. Kalau di Deka kita ada Mas Ali Wulu itu yang sudah yang memiliki sumunar, artinya ya bagaimana mungkin tidak bangunan-bangunan itu ditembak dengan mapping, video mapping ya, ditembak dengan video mapping, di mana isi video mapping itu tidak hanya sekedar bunga, tapi mungkin sebuah kisah begitu ya. Jadi tampak bangunannya kemudian, dan itu malam jelas akan menjadi terang, menjadi tidak gelap begitu. Kemudian bagaimana membuat packagingnya itu menjadi premium. Nah, premium di sini bayangan saya adalah packagingnya nantinya. Packaging Kota Baru itu premium, tetapi bukan berarti lalu high class atau eksklusif begitu ya. Kemasan memang premium, tapi kontennya, isinya itu ekonomis dan dapat dinikmati oleh semua begitu. Tapi memang packagingnya premium. Kemudian Garden City ini memang menarik sekali. Bagaimana setiap sudut itu ada indahnya bunga, tidak hanya siang tapi malam itu pun juga
garden itu menjadi hidup juga begitu. Jadi nggak siang nggak malam gitu ya. Nah, iya memang membayangkannya indah sekali, tapi kalau cuma dibayangkan kan ngangan-ngangan terus ya Bu ya. Nah makanya ini harus segera yuk Arab tiga pakai piye kan begitu. Ya. Nah, siapa tahu kalau Semarang punya festival kota lama, nah kita punya festival kota baru yang nantinya betul-betul akan awalnya kita merangkum semua yang potensi yang ada di kota baru, karena di sana banyak seniman-seniman juga, banyak juga muda-muda yang memang produktif dan kreatif, karena di wilayah kota baru ini teman-teman yang ulet dengan kesenimanannya dan kepengen banget yuk kota baru ini apa. Karena ketika kita bicara kota baru langsung tujuannya mesti ke Babonani. Ya, kota baru ini wah paling anu Babonani. Ya. Jarang yang mau melirik Bethesda misalnya begitu, karena ya tidak tahu mungkin apakah perizinan atau bagaimana jika kita mau membuat sesuatu di rumah sakit itu lalu akan sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Hanya formulanya yang belum ketemu. Jadi akhir kata dari saya, yuk segera kita agendakan membuat konsep mau kita apakan kota baru. Matur nuwun. Terima kasih. Proses pembangunan. Jadi saat ini kita sedang mempersiapkan konten karena fisiknya sedang dipersiapkan oleh teman-teman oleh PUPKP. Jadi kita di Dinas Kebudayaan sedang mempersiapkan konten di sana, yaitu layanan edukasi pengenalan gamelan yang namanya adalah Harmoni Umum Gilang. Jadi di sana upayanya nanti mohon dukungan Bapak Ibu dari DKKY. Ini adalah bagaimana kita mengenalkan kembali, ibaratnya bagaimana generasi muda itu tahu lagi, cinta lagi kepada budaya tradisional, dalam hal ini adalah gamelan. Nah nanti kalau sudah kenal, sudah ini kan lama-lama akan mencintai, tak kenal maka tak sayang gitu nih, tak kenal maka tak cinta. Jadi ini upaya kami sederhana dulu, ini adalah mengenalkan kembali gamelan itu kepada nanti memang sasarannya adalah generasi muda. Jadi itu nanti di 2024 insya Allah sudah bisa untuk operasional, karena ini tahun ini harapannya pembangunan fisiknya sudah selesai seperti itu. Dan nanti di acara tanggal 5 sampai 9 Festival Kota Baru Heritage ini nanti insya Allah layanan edukasi ini bisa dilansing, dan mohon dukungan Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun, hanya itu yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini. Matur nuwun. Terima kasih Pak Bu Rono. Pak Ek mungkin menambahkan termasuk kaitannya ini Pak. Kalau di Forkom itu kepastian namanya 4 ideologi tadi ya, ada premium, heritage, hidden city, dan malam hari. Itu sudah diturunkan melalui Forkom. Itu di sana ada what to see, what to do, what to buy, dan what to eat. Sudah dirilis semua oleh Forkom. Jadi pengembangan selanjutnya akan lebih luas lagi dengan 4 kategori tadi. Saya agak meluas sedikit. Akhir-akhir ini kan sepertinya di timur kita, yaitu di Solo ya, ini luar biasa pengembangannya. Di sana ada seorang wali kota yang sangat muda, idealis dan luar biasa, ibarat bisa menendang langit tanpa halangan selama beliaunya masih ada presidennya itu. Kemudian juga bisa nyodok kanan kiri dan sebagainya. Saya lihat Solo pesat sekali, sehingga kita jangan terlena Jogja ini, meskipun kita memiliki segalanya, tapi jangan terlena dengan apa yang kita punya, sehingga bolehlah kita menengok ke luar sembari kita memenuhi apa yang kurang ataupun bisa lebih baik lagi. Karena viral-viral itu sudah menunjukkan kayak perang bisa tahu rasa di Jogja ning Solo kayak misalnya seperti itu sepele, tapi sesuatu yang mengandung makna, itu pertempuran antara dua wilayah, ada seperti itu. Banyak hal rasa ning Jogja ning Bali wae misalnya seperti itu. Itu terkait dengan fenomena yang ada sekarang ini. Kemudian yang kedua, ini mumpung ada Mas Imam,
di Kota Baru itu kan di dekat RR itu ada tempat sampah ya Mas. Itu mungkin nggak ya sembari sana ke depan akan menjadi kawasan yang premium. Jangan sampai orang jalan-jalan, kok ada tempat sampah seperti ini. Jadi kan menjadi kontradiksi sekali. Sehingga mungkin nggak ada tempat sampah tapi ya premium, nggak entah seperti apa. Saya dan Biati pernah ada simulasi terkait dengan sampah itu dibakar dengan air. Jadi bahan bakar itu air Mas. Jadi tidak teknologi dari mana kemarin, dari Jerman dari mana kemarin. Harganya itu nggak salah nggak tinggi juga kayaknya itu kemarin. Bisa kan seperti itu sehingga senambang Kota Baru akan menjadi seperti ini. Jalan-jalan, wah kalau tenang nih tempat sampah seperti ini tuh loh. Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, gue boleh tangani sokondi. Saya sampai pusing. Ini di Malioboro. Sudah berbagai ini kami tembus tapi nggak tembus-tembus. Yaitu saya ingin di Malioboro itu ada marka jalan yang bagus. Malioboro-nya jalan Malioboro-nya. Kanan kiri Malioboro itu markanya bagus-bagus. Tapi jalan Malioboro sendiri itu, aduh. Sudah 5 tahun saya di sana itu nggak tembus-tembus. Ke provinsi nggak bisa, ke kota nggak bisa. Tapi sekarang kan nggak ada markanya putih-putih. Kalau gilar-gilar bagus kan. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya ada pengertian tentang Jogja yang keluar kalau misalnya kita di media sosial, memang betul Pak. Itu yang pertama harga mahal, masalah parkir, semrawut, tidak ada event, kelite, kekerasan, kejahatan, orang Papua. Jadi rasa diomongke kita wis ngerti masalah opo gitu ya. Tadi masalah sampah juga, kemiskinan, ketimpangan, stunting, PBB tinggi dan ASPD yang kita bagi orang tua ini sangat memprihatinkan gitu ya. Saya nantang semua yang di ruangan ini bisa nggak ngerjain matematika SMP tahun ini. SD boleh ya Pak, SD masih lumayan, saya masih agak bisa 70-an masih bisa masuk lah. Tapi kalau yang matematika SMP, ya memang tetap ada yang nilainya 100 karena ya mau nggak mau orang yang bakat matematika itu tetap ada. Ya, jadi masalah itu mesti tetap ada. Tetapi kalau misalnya sampai satu sekolahan itu rata-rata saja itu 55 atau 50, di bawah 50 banyak loh yang rata-rata di bawah 50. Itu berarti kan ya apa ya istilahnya ada hal yang salah. Kalau menurut saya itu ada hal yang salah. Artinya memang betul kalau ASPD memang harus dipertahankan karena mungkin itu salah satu yang membuat kita menjadi pembeda. Ini kita bicara kota ya, nanti provinsi sebenarnya juga iya ya. Tapi kita bicara kota aja itu ternyata kenyataannya ya justru malah tidak mengangkat, malah justru menurunkan gitu ya. Nah ini monggo. Dan satu hal lagi mungkin juga Mas Imam ini juga kalau kita sebagai seorang wisatawan itu tempat kita untuk nonton kesenian secara rutin itu kalau di kota Jogja itu Nyun Sewu hanya ada satu tempat yaitu di Sono Budoyo Tok. Yang lainnya nggak ada. Artinya yang lain itu ada tapi tidak rutin dan kita harus nyari. Ya. Contohnya misalnya kalau kita mau cari jadilan suatu kesukaan saya misalnya gitu kita mau cari daftarnya main itu ada tapi ya di sono dan itu yang kita tidak bisa apakah itu rutin. Enggak, mesti ganti-ganti tempat. Sabtu Minggu mesti ada, tapi tempatnya pasti ganti-ganti. Ya, jadi tidak mesti neng kono jujukan itu enggak. Bahkan Kaliurang yang dulu jujukan aja sekarang katanya enggak gitu ya. Jadi enggak ada gitu. Nah ini salah satu contoh. Jadi kalau misalnya kita mau nonton wayang kulit itu memang ada di Sono Budoyo ya 2 jam yaitu ya jam 7:30 sampai 9:30 gitu. Wayang topeng dan kesenian rakyat itu ada di Sono Budoyo, tapi itu juga adanya di sana dok gitu. Nah ini kan mungkin nanti perlu ada ini ya, apakah kita memang katakanlah wajib untuk ada gamelan di kementerian misalnya atau di kelurahan tiap hari apa kayak gitu sehingga mungkin nanti itu bisa membuat yaitu tadi jujukan itu tadi gitu kalau misalnya untuk kesenian. Nah tadi juga satu hal yang mungkin nanti patut untuk jadi usulan. Tadi dibahas juga ya Bu, ada lomba berjenjang, nah itu nanti kalau memang ada lomba berjenjang seperti katakanlah seperti
festival upacara adat, festival gamelan, festival sendera tari, ada semua kayaknya nanti sampai provinsi. Monggo itu nanti kota berarti juga bisa untuk mengagendakan. Termasuk di dalamnya mungkin kalau misalnya kita punya anggaran yang besar untuk di Pora, kenapa juga FLS 2N itu juga tidak istilahnya ada semacam bimbingan ya, yang mungkin sudah membuat bakat-bakat seperti Putri Aryani misalnya itu yang orang DIY itu nggak perlu harus jauh-jauh ke Amerika untuk bisa membuktikan bakatnya gitu. Ya walaupun tahun 2014 sudah menang di Indonesia Got Talent ya, memang sudah kelihatan gitu. Tapi intinya kan kita pasti masih punya banyak ya. Kita masih punya banyak. Ya, Indonesia memang harus berterima kasih Bu sama yang difabel karena kita yang kemarin Asian Games saja itu ya yang menang kan juga difabel. Kita kan juara umum yang difabel. Ya, tapi kalau SEA Games-nya kita nomor 4 ya, nomor urutannya kan nomor 4. Ya, tapi kalau yang difabelnya kita nomor 1. Ya, jadi monggo ini nanti kita juga lain. Kalau bidang saya tentang RKB, museum, saya kira ini nanti program-programnya juga beberapa nanti poin-poin saya akan berikan masukan juga nanti secara tertulis untuk ke Dinas Kebudayaan Kota. Ya. Dan satu poin juga tadi ya Pak, kalau misalnya kita belajar dari Solo, kalau saya mau lebih jauh lagi Pak belajarnya, dan kita tidak malu untuk belajar dari pihak yang lain. Kalau saya sendiri saya besok itu diundang teman akrab saya itu ke salah satu kota di Jawa Timur, itu justru malah untuk melihat dia itu mengiklankan bersih desanya. Nah, bersih desanya itu di Kota Trenggalek, di Kabupaten Trenggalek ada bersih desa Sumber Bedong ada. Dan ini saya kagumnya kenapa? Karena acaranya itu besar banget gitu ya. Dan dia bilang nanti Mas ini pawainya kita itu nanti mau nutup jalan kota di Trenggalek hari Sabtu besok. Jadi ini Jumat, Sabtu, Minggu ini saya mau ke sana. Saya mau melihat seperti apa. Kebetulan dan juga beberapa kali di YouTube mungkin Mas Imam juga melihat ya, di Jawa Timur itu sekarang itu trennya itu lagi ada ini mobil sound itu yang gede-gede. Saya terus terang cuma baru lihat di YouTube. Saya pengen lihat sendiri seperti apa. Saya tanya sama teman saya, sesono ora kuwi. Wakeh Mas. Jadi banyak besok yang akan speaker-speaker besar itu nanti tampil gitu. Nah saya pengen delok ngomong gitu, karena konon itu kalau misalnya keluar itu ya ibaratnya yang nonton pasti banyak sekali, yang nonton bahkan dari kota-kota di sekitarnya itu seperti itu. Nah ini satu hal yang mungkin kita lihat. Kalau misalnya di sini, saya kira sebetulnya memang kalau misalnya kayak bersih desa atau Rosulan itu memang kalau Gunung Kidul sudah seperti itu. Artinya kalau mengadakan itu nanti bahkan sampai yang dari luar kota pun akan pulang ke Rosulan di Gunung Kidul itu pulang. Dan di sana beberapa di Gunung Kidul itu karena saya juga pernah monitoring di sana, satu hal yang buat pulang karena memang itu bahkan sampai di Rosulannya itu disebutkan Mas. Jadi Pak misalnya kayak Mas Imam donasi sekian, disebutkan itu panyuwunan ini gitu. Jadi memang harapannya ini gitu. Ada yang memang banyak yang NN gitu. Berarti NN itu berarti tidak mau disebutkan harganya sekian, panyuwunan ini. Nah itu NN harga sekian, panyuwunan ini. Tapi itu memang dibacakan gitu. Jadi saya kira ya mungkin itu satu hal yang ya, tapi tiap ini kan negara Mowototo itu ya, Desa Mowocoro negara Mowototo. Saya kira tidak apa-apa. Tapi yang paling penting kita bisa belajar bahwa apakah memang mungkin kalau misalnya nanti kita mau membuat hal-hal yang sifatnya biar seperti itu memang seperti itukah yang dibutuhkan dalam tanda kutip itu ya gitu. Katakanlah misalnya seperti Kota Barunya, saya justru melihatnya sangat oke, rencana-rencana planning oke. Tapi kalau misalnya buat warga sendiri di sana, apakah itu yang memang diinginkan? Jangan-jangan mereka inginnya itu jane mau PBB ini supaya turun gitu. Karena setahu saya PBB-nya di sana sangat tinggi gitu. Dan kalau misalnya kumpulan warga selalu pokoknya ini topik ini tuh selalu ditanyakan. PBB-nya bisa nggak kita nggak
11 juta, enggak 12 juta, padahal rumah tinggal ya. Itu belum lagi kalau misalnya yang rumah tapi di Jalan Sudirman itu, wah itu wis bubar nih apa itu kagungannya dalam kagungannya almarhum Kanjeng Condro ya, yang di ya Terban itu tinggi banget Pak PBB-nya. Ya segitunya Panirape itu sampai 20-an kalau nggak salah ya. Nilainya PBB-nya itu ya rumah tinggal ya. Jadi ya ini apa satu hal yang mungkin nanti juga patut kita pikirkan ya. Di samping kita perlu memberikan masukan-masukan hal-hal yang ya ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Anon maupun bahwa kita ya istilahnya juga tidak boleh terlena ya, artinya dengan apa yang sudah jadi hal yang kita miliki sekarang ini, kita perlu juga untuk membuat hal yang membuat kenapa orang itu mau datang ke Jogja. Jadi pengennya itu kan seperti ini. Jadi jangan-jangan apakah memang itu yang membuat itu, kenapa kok mungkin Nyia itu belum mencapai peaknya ya, istilahnya kan sekarang ini kan meskipun sudah tinggi tapi kan belum mencapai kapasitas bandara yang kira-kira memang kemarin itu diinginkan gitu, seperti itu ya. Lebih baik kita berikan masukan yang tepat ya, karena ya pemikirannya seperti ini. Nanti kalau misalnya hal-hal yang lain tentunya tetap kita sukseskan, apapun itu ya tetap kita sukseskan, karena biar gimana pun nanti kalau misalnya sudah sampai di tatanan masyarakat, hal-hal yang sifatnya itu tetap ya istilahnya apapun yang ada nanti kan program-program dari dinas dan apa itu kan tetap kita bilang, tetap kita tetap kita laksanakan. Tapi ya kita perlu melihat apakah hal-hal tersebut itu ada sesuatu yang mungkin bisa kita konsekuensinya atau hal-hal yang mungkin nanti negatif penerimaannya itu bisa kita bantu untuk solusikan atau kita hadapi dengan yang baik. Mungkin begitu Mbak Gigi yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Sudah menghayati seni budaya. Nah, ini seperti pesannya dari Sultan Agung Hadjokorkusumo Sastra Gending. Warga Mataram kudu ngerti sastra gending itu budaya ya, supaya runtut ya, wiromone bukan ritme ya, wiromone atau karakternya itu harus runtut. Ini yang diadop oleh Ki Hajar Dewantara menjadi sari swara ya. Jadi semuanya itu warga kita itu harus ngerti seni dan budaya. Kalau sudah seni budaya itu mancing di hatinya, itu nanti akan harmonis. Seperti saya kalau sudah akordnya sudah gini, mau diakur fals gitu ya rapi-rapi banget. Mas Anon itu kalau misalnya itu urung kok, urung ketok kempul kok ya dikenong gitu, misalnya itu ya terus orang enak gitu. Nah itu nanti jadi perilaku kalau di jalan itu kok itu satu jurusan kok balik gitu, pales gitu rasanya ya. Ini sudah tidak pleng, nenek gamelan tidak pleng gitu ya. Jadi itulah gunanya seni budaya, supaya kita itu bisa harmonis ya dengan lingkungan. Nah ini tadi ada kota baru menari dan lain-lainnya, ini bagus sekali ya. Monggo kita mengajak warga Jogja ini sebanyak mungkin ngerti menghayati seni budaya, apalagi yang budaya luhur ya dari kita. Ini adopsi dari sastra gending Sultan Agung, coba dianukan itu Tok Ireng yang apa ya, merangsang adanya Cipta Suroso. Cipta Suroso yang disebutkan Sultan Agung itu adalah cipta dan rasa, membuat karsa, sebetulnya sudah ada. Nah monggo ini semuanya kita itu tidak hanya yang pertunjukan ini, tidak hanya lukis ini, tidak hanya itu, tapi sebetulnya kita punya skop yang besar ya, yang besar yaitu mendidik masyarakat supaya harmonis dengan seni budaya itu. Kalau di taman siswa seni budaya itu maupun intrakurikuler ya, intrakurikuler bukan ekstrakurikuler apa pilihan enggak, bukan kok seni budaya itu untuk bentuk seniman enggak. Memang ya Avandi, Kartika, terus Bagong Setiarso itu wong taman siswa kabeh, tapi seni budaya itu sebenarnya hanya untuk supaya
harmoni. Bung Karno itu senang seni budaya. Nek pidato coba naik turun panjang, menarik sekali jalannya ya gitu. Ya, coba sekarang Pak Harto nggak senang seni budaya, maaf ya, saya nggak sengit jauh. Pak Harto enggak. Ini pidato datar kan nggak senang seni budaya. Nah, ngantuk apa ya EPR gitu deh ya. Jadi seni budaya itu pentingnya di sini. Monggo kita yang bergerak di bidang kebudayaan dan seni ini manfaatnya besar sekali, ya, besar sekali bagi lingkungan hidup kita. Saya kira itu aja. Monggo kita bersama-sama menutup pertemuan yang bermanfaat pada sore hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita bisa sampai di rumah dengan selamat. Berdoa kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Budaya. Terima kasih Di Priyo.